Atlana Radio. .4,8 FM Atlana Radio, gelombang suara masyarakat. Diskoria, diskusi sosial rakyat Indonesia. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Kau mampu buat aku tersenyum lagi. Link tuku buah, tuku apel. Hayu. Piye kabare Lana People? Baik. Ya, selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Jason di 104,8 FM Atlana Radio, gelombang suara masyarakat. Sebelumnya terima kasih kepada Lana Wave Band yang sudah membawakan lagu Mata ke Hati dari Hi-Fi. Lagunya nuansa anak muda banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal anak muda, kita akan membahas isu-isu sosial yang melekat di kalangan anak muda dalam program Diskoria. Diskusi sosial rakyat Indonesia. Lana People, Oi. udah kepo gak sih sama pembahasan kita malam hari ini? Penasaran dong? Di episode kali ini kita akan membahas mengenai seks pranikah dalam judul Antara Hasrat dan Norma Seks Pranikah di Kalangan Anak Muda Jogja. Oke, Lana People, gak usah basa-basi lagi, kita sudah kedatangan tamu spesial yang akan berbincang bersama kita. Ada dari Direktur Eksekutif PKBI Yogyakarta, Bapak Budi Hermanto. Selamat malam Pak Sugeng Dalu. Hey Jason, selamat malam Jason. Iya. Lalu ada juga dari Kasubdit Bintipsos Dit Binmas Polda DIY Ibu Trinovi Purwaningrum. Sugeng Dalu Ibu, piye kabare? Alhamdulillah. Tetap sehat dan semangat ya Pak Budi dan Ibu Novi, karena setelah ini kita akan memberikan banyak edukasi kepada anak muda biar nggak salah jalan Ibu. Oke. Bagi pendengar yang ingin menyaksikan live ini bisa menyaksikan lewat kanal YouTube kami di iMix TV. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih dalam, mari kita simak liputan yang sudah dikumpulkan oleh tim riset kami berikut ini. Manusia saling berhubungan satu sama lain melalui komunikasi verbal, emosional, dan kontak fisik. Untuk mengekspresikan kasih sayang dan cinta antar manusia, salah satunya berupa seks atau berhubungan intim yang menjadi bagian alami dari kehidupan manusia. Tapi di dunia yang terus berkembang, manusia khususnya generasi muda seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menghadapinya. Mudahnya, seks dapat didefinisikan sebagai cara alami di mana dua orang berbagi koneksi emosional yang mendalam dan membangun ikatan yang kuat secara batiniah. Namun, hubungan intim yang dilakukan sebelum menikah atau seks pranikah, terutama di kalangan anak muda, bisa beresiko dan berdampak buruk bagi masa depan mereka. Untuk membatasi dan menjaga perilaku masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru melalui Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 411. Pentingnya seks edukasi yang benar membantu generasi muda dalam membuat keputusan yang lebih bijak sebagai makhluk sosial. Antara hasrat dan norma, bagaimana respon pemerintah dalam mengatur regulasi terkait masalah ini? Dan bagaimana implementasi edukasi seks yang baik kepada kalangan remaja dan dewasa awal? Selengkapnya di Diskoria. Oke, Lana People, informasi tadi membuka bahasan kita pada malam hari ini mengenai polemik seks pranikah di kalangan anak muda. Pak Budi dan Bu Novi, saya benar-benar resah sekali dengan pergaulan teman-teman saya, Bu. Dikarenakan pengenalan mereka mengenai seks ini masih dianggap tabu bagi mereka. Malah ada juga yang sudah kelewatan pengetahuan seksnya. Bagaimana tanggapan Ibu Novi dan Pak Budi mengenai seks pranikah di kalangan anak muda, Bu? Silakan Ibu Novi dulu. Terima kasih Mas Jason. Jadi fenomena yang terjadi saat ini mungkin yang sesuai dengan topik yang diambil dalam materi saat ini, yaitu masalah seks bebas atau seks di luar nikah gitu ya. Yang kebanyakan itu pelakunya adalah para anak muda, dan ini adalah menjadi salah satu kenakalan remaja, boleh saya bilang gitu ya. Kenakalan remaja itu salah satunya adalah anak-anak muda zaman sekarang itu
selain melakukan kejahatan jalanan adalah salah satunya adalah melakukan seks bebas gitu ya. Oke. Itu karena apa? Karena kurangnya pengawasan mungkin dari orang tua, satu. Yang kedua mungkin juga pengawasan dari orang dewasa. Kemudian kenapa banyak terjadi di kalangan mahasiswa? Karena mungkin banyak di kalangan mahasiswa yang melakukan Seks bebas ini. seks bebas ini itu biasanya mereka yang jauh dari orang tua. Baik. Biasanya tinggal di kos gitu Iya. ya, jauh dari pengawasan orang tua, dan juga mungkin mereka kos di tempat yang tidak ada induk semangnya. Oke. Gitu. Jadi mereka menganggap mereka bebas melakukan kegiatan apapun. Karena semakin ke sini itu kalau menurut saya, kalau kos dengan berbagai banyak aturan, justru kos itu malah nggak laku zaman sekarang itu. Baik, Bu Itu Novi. Mas Berarti Esen. berarti memang faktor utamanya itu adalah keluarga dan lingkungan ya, Bu Novi. Ya? Betul Oke. sekali. Lanjut ke Pak Budi silakan. Oke Jason, begini cara pandang saya soal, aku harus berhati-hati soal adjust ya ngomongin. Iya. Misalnya begini, PKBI lakukan riset. Sekarang perilaku seksual itu maju, jadi tapi menikahnya mundur. Oke. Orang untuk pertama kalinya melakukan hubungan seks berbeda dengan zaman saya yang mundur, tapi sekarang ini maju. Maksudnya sekarang 14 tahun orang 14 tahun remaja kita udah lakukan hubungan seks, tapi menikahnya mundur. Oke. Menikahnya bisa di atas 25, 28 bahkan sampai ke 30. Rentang waktu antara aktivitas seksual yang cepat ini dengan keputusan menikah yang mundur, ini pasti ada problem dengan soal kesehatan seksual. Ini saya mau kasih fakta satu itu. Yang kedua, di sebagian besar remaja perempuan yang pertama kalinya melakukan hubungan seks didominasi oleh keterpaksaan. Baik. Didominasi oleh atas nama kalau nggak mau diputus sama pacarnya. Untuk tidak saya sebut sebagai sebetulnya tindak kekerasan ya atau ke dalam pacaran. Ini fakta yang lain. Untuk pertama kalinya remaja perempuan melakukan hubungan seks mayoritas disertai dengan didominasi oleh keterpaksaan. Oke, Pak. Ya, nah apa penyebab ini? Satu, cara pandang saya, cara pandang PKB ini karena kita agak terlambat dan agak bermasalah dengan soal pendidikan seksual. Ya, bahkan kalau buat PKBI, kalau di PKB Anda datang ke kantor saya, kita akan didiskusi seksual itu akan sangat terbuka. Tapi ini bukan soal pornografi. Ini soal membuat orang, anak-anak khusus itu punya cara pandang yang sehat atas tubuhnya. Baik. Kami sebut penis, kami sebut vagina kan gitu ya. Nggak ada yang ditutup-tutupin kan gitu. Tapi ini membuat gini. Yang saya mau ngasih fakta ketiga. Iya. Orang yang sejak dini terpapar oleh pengetahuan seksual yang baik, maka dia akan jauh lebih bertanggung jawab atas tubuhnya. Satu jurnal Anda cari nanti ada 2 kota yang diteliti. Satu kota saya sebut kota yang agak religius gitu, Vatikan. Vatikan itu satu negara kecil di Italia. Satu kota itu bukan gak religius tapi agak liberal di Den Haag. Remaja di 2 kota ini diriset soal cara pandang dia terhadap aktivitas seksual di luar bingkai pernikahan atau melakukan hubungan seks sebelum Tanpa menikah. belum menikah, Gitu sebelum ya. menikah, Di kelompok yang dalam tanda kutip religiusitasnya tinggi itu ya nggak apa-apa kan. Ya aku mau sama pacarku. Masih berarti diwajarkan gitu ya, Pak. Apa? Terus kalau ini dianggap dosa, nanti saya minta maaf sama Tuhan. Oke. Ya, tetapi di kelompok yang agak liberal, bedanya adalah karena pendidikan seksnya baik. Mereka katakan begini, nanti dulu. Saya hanya mau melakukan hubungan seks kalau saya udah siap secara mental. Oke. Kan gitu ya. Jadi mohon maaf, cara pandang dogmatis dan cara pandang dogmatis itu apa sih ya? Seruan moral saja nggak cukup. Iya. Ya, buat seruan moral nggak cukup. Jadi ini pendidikan seks. Jadi ini pentingnya. Jadi problemnya menurut saya, kalau pertanyaanmu kenapa ada anak-anak muda sekarang gampang melakukan hubungan seks pranikah? Salah satu
hal yang mendasar karena dia tidak punya pengetahuan yang cukup atas tubuhnya. Risiko-risiko yang dihadapi seperti apa. Kan gitu. Kalau dia punya biasanya dia jauh lebih bertanggung jawab atas pilihan-pilihan aktivitas seksualnya. Jauh lebih bertanggung jawab itu misalnya kalau satu nanti aku mungkin di segmen berikutnya aku bisa ceritain soal bagaimana cara-caranya. Tapi problemnya itu menurut saya ada di soal itu. Ada soal harus kritik terhadap diri saya dan terhadap kita semua adalah soal kita tidak cukup aware dengan soal pendidikan seks yang komprehensif. Karena masih dianggap tabu ya Pak ya. Mungkin masih banyak orang menganggap sex education itu tabu ya Pak ya. Ya itu, kedua juga agak gampang. Terus gimana cara ngajarinya? Iya betul. Gimana cara ngajarinya? Orang tua juga nggak punya pengetahuan yang cukup soal itu. Orang dewasa nggak bisa kan gitu. Terus kalau ditanya sama anak perempuannya, aku kok menstruasi kenapa ya? Ayahnya, ibunya itu gimana ya ngejawabnya? Tabu ya Pak ya. Bukan, satu tabu, kedua memang juga pengetahuannya nggak cukup. Oke, baik Pak Budi. Kita lanjut ke Ibu Novi dulu ya Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tentang mungkin tanggapan Ibu mengenai anak muda Jogja itu sering seks pranikah gitu loh Bu. Apakah Polda DIY memiliki data kuantitatif gitu Bu mengenai anak muda yang terjerumus di ranah seks pranikah ini Bu? Iya. Kalau mungkin terkait dengan kasus tentang seks pranikah itu sendiri, yang dilakukan istilahnya suka sama suka itu tidak ada ya Mas ya. Jadi tidak ada hukum yang istilahnya menjerat kasus di mana yang sudah dilakukan oleh orang dewasa dilakukan atas dasar suka sama suka itu tidak ada. Tapi kalau kasus di mana mungkin salah satunya itu adalah anak di bawah anak di bawah usia 18 tahun itu ada kasusnya. Contohnya seperti kekerasan terhadap anak itu yang ditangani oleh Polda DIY selama tahun 2023 ini ada 9 kasus. Kemudian terhadap eksploitasi terhadap anak itu ada 1 kasus. Kemudian masalah pencabulan terhadap anak itu ada 4 kasus dan persetubuhan terhadap anak itu ada 5 kasus. Itu yang kami tangani tahun 2023. Itu adalah korbannya adalah anak-anak. Disebut anak-anak karena dia usianya di bawah 18 tahun. Baik Bu Novi, Gitu. berarti memang rata-rata banyaknya korban itu dari anak-anak ya Bu? Iya, gitu. Jadi kami menggunakan undang-undang pelindungan anak. Baik. Nah, beberapa waktu lalu tim riset kami menemukan sebuah kasus pembuangan bayi kembar di Sungai Buntung, Kapanewon, Brebes, Sleman. Dari riset, penyelidikan kasus ini merupakan salah satu contoh terjadinya seks pranikah di kalangan anak muda. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan dulu ya Ibu Novi dan Pak Budi liputan berikut ini. Lana People, di belakang saya merupakan tempat kejadian perkara ditemukannya 2 mayat bayi kembar berjenis kelamin perempuan yang mengapung di Sungai Buntung, Padukahan Kerasakan, Kelurahan Joko Tirto, Kapanewon, Brebes, Sleman pada tanggal 14 September 2023 yang akhirnya terungkap. Dari hasil penyelidikan 2 bayi kembar tersebut diketahui milik EW, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Warga asal Lampung itu melahirkan seorang diri di sebuah kamar indekos di wilayah Depok. Setelah dilahirkan, 2 bayi malang lalu dibungkus kain dan dibuang oleh pacarnya SW. Warga Piungan Bantul karena panik dan malu ketahuan orang tua karena hamil di luar nikah. Jasad bayi itu ditemukan pemancing yang kemudian melapor ke polisi. Kedua bayi perempuan diduga kembar itu ditemukan di lokasi berdekatan. Dari Sungai Buntung, Kapanewon, Brebes, Sleman, Yunita Tri Agustin melaporkan untuk Atlana Radio. Ya, itu tadi adalah ref report dari TKP terkait penemuan bayi di Brebes, Sleman. Lalu bagaimana tanggapan Ibu mengenai informasi yang tadi? Untuk informasi tadi kasus penemuan bayi itu ya di yang baru-baru ini terjadi ya bulan September kemarin di Desa Berbah itu. Jadi itu kasusnya kan istilahnya dilakukan oleh anak muda ya. Anak muda tentu saja mereka disebutkan tadi informasinya adalah kalangan mahasiswa. Berarti kalau disebut mahasiswa berarti usianya udah di atas 18 tahun gitu kan. Dan usia 18 tahun ini boleh kita sebut sebagai usia dewasa. Berarti dia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Dia bisa menentukan baik buruknya, apa risikonya gitu.
Jadi kemarin sudah kita tangani untuk kasus tersebut, dan untuk si pelakunya, jadi pelakunya ini adalah yang laki-laki, kalau dengan inisial tadi kalau nggak salah SW ya. SW itu sudah kita amankan, dan untuk perempuannya sudah kita jadikan sebagai saksi. Baik. Ya, sudah kita tangani. Baik, itu berarti masuknya ke ranah hukum ya Bu ya? Ya, ranah hukum, karena ada di situ istilahnya menggugurkan kandungannya Mas ya. Itu istilahnya sudah melakukan aborsi, itu adalah sudah melakukan tindakan pembunuhan. Nah, itu yang masuk ke dalam pasal tindakan hukum pidana. Oke, baik. Terima kasih Bu. Lanjut ke Pak Budi sekarang. Tadi kan sudah ada kasus ya Pak ya, tentang pembuangan bayi dan merupakan dampak dari seks pranikah Pak. Tapi selain itu apa saja Pak dampak dari seks pranikah? Oh iya, saya kira ada soal hal penting lain di isu seksualitas adalah kesehatan mental. Buat ini lagi-lagi lebih banyak perempuan jadi korban pada soal ini. Yang pada kasus yang tadi saya mengapresiasi teman-teman di Polri, dalam ini Polda, yang tidak buru-buru menjadikan perempuan sebagai tersangka karena bisa diduga dia di dalam tekanan oleh pasangan laki-lakinya untuk gitu. Jadi ini menurut saya gitu. Yang kedua, pada soal kasus kayak yang seperti yang tadi diceritakan tadi, menurut aku perempuan sangat rentan menjadi korban dari soal seks pranikah ini. Oke, Pak. Korban pertama adalah misalnya tadi hubungan seks untuk pertama kalinya dalam suasana keterpaksaan. Kalau nggak mau aku putusin nih. Baik Pak. Gitu. Udah gitu ketika dia hamil, pasangannya nggak tanggung jawab, laki-laki bisa ditinggal. Kemudian si perempuan menanggung sendiri atas kehamilannya. Karena ketidaktahuan atas kehamilannya, dia misalnya melahirkan tanpa proses persalinan yang benar, yang berisiko terhadap nyawa dirinya dan nyawa bayinya. Baik. Jadi pada soal kayak gini, kelindan menurut saya perempuan sangat rentan dan jadi korban bertubi-tubi dari soal-soal seks itu ya, yang Pak. tidak sehat ini. Oke. Baik Pak Budi dan Ibu Novi, kita akan melanjutkan perbincangan ini ya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Diskoria. Diskusi Sosial Rakyat Indonesia. Selamat ya Bu, wis duwe mantu. Semoga semua. Matur suwun sampun rawuh. Bu, ngantene si cilik-cilik banget ya gue. Sing bener bae. Yo, durung lulus SMA, jarene sih gara-gara sering do bali subuh, dadi dinikahke karo kabeh keluargane. Hih, mesake banget ya. Ganggu sekolah apa ora gue? Pancen bocah zaman sikian bae, Jeng. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional mencatat pengajuan pernikahan dini meningkat hingga 7 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Kurangnya fungsi keluarga yang tidak optimal dalam memberikan pendidikan moral kepada anak, serta rendahnya edukasi pranikah menjadi faktor utama. Orang tua khawatir, daripada pergaulan anaknya semakin jauh, mending dinikahkan saja. Padahal pernikahan dini berdampak ke psikologis remaja. Emosi dan kematangan berpikir yang belum stabil dapat memicu stres dan berpotensi pada tingginya tingkat perceraian di kemudian hari. Hentikan pernikahan dini, berikan remaja kesempatan menikmati pendidikan dan berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Atlana Radio 104,8 FM. Lana People tahu nggak? Teknologi sudah semakin canggih. Segala obat sudah kita kembangkan, bahkan vaksin sudah kita buat dengan super cepat. Tapi belum ada juga obat yang bisa benar-benar nyembuhin HIV atau AIDS. Pertanyaannya, kenapa? HIV itu punya kunci yang pas untuk buka gerbang masuk ke sel imun tubuh kita. Kalau udah masuk, dia akan ngebajak sel kita dan nyelipin resep genetik dirinya sendiri. Jadi makin beranak pinak dan sel imun kita juga jadi rusak. Jadi kalau kena HIV, apakah kita bakal terus sakit-sakitan? Jawabannya nggak juga. Infeksi HIV itu ada 3 tahap, ringan, sedang, dan berat. Banyak pasien HIV yang bisa hidup normal dan makan-makan enak. Ya biasanya kita udah punya pengobatan untuk mengatasi virus nggak tambah banyak di badan kita.
Sayangnya obat ini nggak benar-benar ngilangin virusnya. Si virus yang udah ngumpetin resep dirinya di dalam sel imun kita bisa diam-diam kembali menyerang dan bikin varian baru. Obat yang diminum juga bisa ikut ganti-ganti dan mesti terus diminum seumur hidup. Gila banget kan? Menurut laporan Badan Narkotika Nasional, sepanjang tahun 2022, faktor resiko penularan HIV salah satunya adalah hubungan heteroseksual sebanyak 6.895 kasus. Mari cegah HIV dengan tidak melakukan seks pranikah. 104,8 FM Atlana Radio. Diskoria, diskusi sosial rakyat Indonesia. Aku mau, tapi malu. Ku suka gayamu, sikapmu, senyummu, tapi ku malu untuk katakan padamu. Ya, masih bersama kami di Diskoria. Diskusi Sosial Rakyat Indonesia. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang di segmen sebelumnya mengenai seks pranikah di kalangan anak muda. Dan sudah hadir juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Ibu Safitri Nurmala Dewi. Selamat malam Ibu Sugeng Dalu Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan berbincang, tim riset kami sudah mengumpulkan beberapa tanggapan dan bagaimana pandangan anak muda terhadap seks pranikah ini. Apakah ada yang setuju atau ada yang tidak? Mari kita simak liputan berikut ini. Setuju atau tidak dengan seks pranikah di kalangan anak muda? Mengapa? Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya, saya umurnya 23 tahun. Saya seorang mahasiswa semester 5. Saya setuju, karena seks pranikah itu kan punya punya stigma negatif di depan masyarakat karena seksualitas kita kan terbatasi, khususnya di Indonesia. Padahal banyak sekali edukasi yang harus kita bisa pelajari soal edukasi seks melalui seks pranikah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Syaputra, umur 20 tahun sebagai mahasiswa. Saya memilih tidak setuju dengan seks pranikah karena seks pranikah juga menyebabkan banyak sekali permasalahan baru seperti kehamilan dini, lalu juga penyakit-penyakit kelamin lainnya, seperti itu. Nama saya Gilang, saya berumur 24 tahun, profesi saya sebagai mahasiswa. Kalau ditanya setuju atau tidak setuju ya setuju, tapi dengan cara-cara tertentu karena ada cara-caranya sendiri-sendiri yang aman, yang benar, karena sudah ada sendiri alat kontrasepsi. Nama saya Iqbal, saya sebagai mahasiswa, saya berumur 20 tahun. Tentang pertanyaan itu saya memilih tidak setuju ya, karena kalau menurut agama yang saya anut itu merupakan hal yang melanggar norma, tentunya norma agama dan norma sosial ya. Baiklah Lana People, itu adalah beberapa pandangan dari anak muda tentang seks pranikah. Mungkin dari Bapak Budi, Ibu Novi, dan Ibu Evi bisa memberikan tanggapan singkat mengenai informasi tadi. Dimulai dari Bapak Budi dulu. Oke. Soal setuju tidak setuju itu harus pakai alasan. Saya mau katakan begini, saya juga tidak mau terjebak setuju tidak setuju ya. Oke. Karena kalau cara pandang PKPI, buat yang sudah aktivitas seksualnya aktif itu kan ini ibarat energi itu bisa dikendalikan sesungguhnya. Baik, Pak. Kedua, pilihannya harus lakukan dengan cara yang aman. Nah, yang tidak setuju, Anda harus jaga betul gairahmu. Jadi itu kan gairah seksual kan naluri alami yang terjadi di setiap anak-anak kita. Tapi orang bisa, saya tahu persis ada banyak anak muda yang bisa kendalikan itu dengan baik, gitu ya. Tentu dengan berbagai cara dan berbagai dengan kendalikan dengan baik. Iya. Jadi kalau cara pandang saya, yang penting Anda sehat bukan hanya secara fisik, karena melakukan hubungan seks itu punya risiko terhadap kesehatan seksual. Yang kedua juga soal kesehatan mental. Banyak orang yang setelah melakukan hubungan seks itu jadi mentalnya agak kacau ya, karena nggak siap mental, apalagi dialamin kehamilan tidak diinginkan, macam-macam, ngerasa dirinya kotor, whatever yang lain. Jadi menurut saya pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk aktif melakukan seksual. Berarti memang harus dipertimbangkan antara kedua belah pihak gitu ya Pak.
Ya masing-masing dulu aja, nggak usah Oke. berarti masing-masing aja Baik. harus punya tanggung jawab bahwa kamu mengambil pilihan itu tanggung jawabmu, tahu nggak resikonya? Oke. Gitu ya, tahu Iya. nggak apa yang akan terjadi? Tahu nggak dampaknya gitu ya, Kan Pak? gitu, Ya? apa yang terjadi gitu. Iya, Misalnya betul. gini, saya sedikit ya, misalnya pada soal 1 dari 4 perempuan kita berpotensi terkena kanker serviks. Kanker serviks itu karena virus HPV. Nah, biasanya itu terjadi karena seseorang perempuan mendapatkan luka di dalam vagina dalamnya karena benda tumpul, entah karena aktivitas seksual karena benda tumpul. Dia luka di vagina dalamnya. Bermasalahnya bukan hari ini, 10 tahun yang akan datang, bung. Ketika sekian tahun kemudian tiba-tiba dia nggak pernah deteksi kanker serviks, tahu-tahu udah stadium 3, 4, udah nggak bisa kita selamatin berbagai cara, ya udah terkena kanker serviks karena aktivitas seksualnya di masa lalu yang sesungguhnya belum cukup siap organ di tubuhnya. Baik. Nah kalau anak-anak kita dididik kayak gini kan jadi kalau gitu aku harus hati-hati ya. Baik, Pak. Masalahnya kan gitu nggak ada yang ngasih tahu, guru juga nggak ngasih tahu. Iya, Pak Udi, baik. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut ke Ibu Novi, tanggapannya bagaimana? Ya. Berarti kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Budi, mungkin beliau dari sisi sudut pandang dari PKBI mungkin ya. Kalau saya mungkin dari sisi norma mungkin ya, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalau menurut saya ya untuk seks pranikah itu karena kita budaya timur ya Mas ya. Kalau menurut saya ya saya boleh mengatakan tidak setuju gitu. Karena mungkin dampaknya juga sudah seperti yang kita ketahui, resikonya juga sudah jelas gitu kan. Jadi supaya mungkin masyarakat itu juga supaya lebih paham, mungkin juga perlu adanya edukasi dini kepada anak-anak zaman sekarang gitu. Berbicara masalah seks juga sebetulnya tidak boleh tabu juga gitu kan. Orang tua itu justru menjadi yang pertama menjadi pengawas garda terdepan bagi seorang anak gitu. Yang menjelaskan masalah organ reproduksi itu kan justru dari orang tua. Jadi mungkin menurut saya dari orang tua dulu mungkin menjelaskan, loh anak saya ternyata sudah remaja, sudah mau akil balik ini gitu kan. Biasanya kalau boleh di remaja itu kan biasanya dia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi gitu betul. Kan. Loh kok saya sekarang tumbuh ini, sekarang saya melakukan punya menstruasi, atau mungkin yang laki-laki mungkin nyun sewu mimpi basah. Wah, artinya apa ini? Nah, itu mungkin penjelasan yang pertama mungkin dari orang tua dulu, apa sih ini maksudnya. Nah, mungkin masyarakat atau orang tua zaman sekarang mungkin masih boleh dibilang tabu mungkin gitu ya Pak Budi ya, menjelaskan masalah seperti itu tuh malu gitu, apalagi mungkin penjelasan seperti itu dijelaskan oleh seorang ayah, tapi sebetulnya ini nggak masalah juga gitu kan. Menjelaskan ini loh reproduksi wanita itu misalnya payudaranya tumbuh, misalnya tumbuh yang lain-lain gitu kan, itu sebenarnya nggak tabu gitu. Jadi justru dengan pengenalan dini kepada anak-anak itu tentang masalah organ reproduksi, mungkin itu akan menjadi bagi mereka itu suatu benteng gitu. Oh ternyata melakukan seks pranikah itu akibatnya begini-begini. Ternyata ini ternyata dilarang oleh norma agama, mungkin norma yang berlaku di masyarakat gitu. Oh ternyata ini saya berbuat begini itu juga mungkin melanggar perintah Tuhan mungkin seperti itu. Mungkin begitu kalau saya Mas Jason. Oke, berarti memang garda terdepannya itu adalah keluarga. Orang tua, ya. Silakan Ibu Evi tentang tanggapan tadi mengenai seks pranikah. Saya rasa memang benar bahwa benteng terdepan dari perilaku seks bebas itu adalah keluarga. Sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan edukasi, saya yakin sejak tahun kesadaran untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita, tahun-tahun mungkin Pak Budi tahun 90-an, tahun 2000 itu kan mulai ya Pak ya. Edukasi seks itu harus diberikan secara sejak dini pada anak-anak. Tapi kan kalau kita melihat kesadaran itu mulai sampai sekarang, kok nyatanya perilaku seks bebas makin meningkat ya. Kan di luar sebetulnya kalau secara teori itu seharusnya dengan adanya kesadaran, awareness dari pendidik, dari orang tua, ada institusi-institusi juga yang memberikan pelajaran, kan seharusnya itu bisa ditekan. Ternyata tidak, kasus-kasus seks bebas semakin meningkat. Nah sebetulnya apa yang terjadi di masyarakat kita begitu kan? Apakah kemudian masyarakat kita permisif
dengan perilaku seks bebas di generasi muda ini. Oke. Jadi saya kira tidak bisa satu institusi saja yang berperan, tapi seluruh institusi yang memang terlibat di dalam pendidikan untuk generasi muda. Artinya kalau pendidikan kan ada institusi pemerintah juga, Baik, Bu Evi. ada institusi swasta. Tapi kembali lagi bahwa benteng terdepan adalah keluarga. Baik, Bu Evi, yang berarti harus care terhadap pendidikan anak-anaknya. Berarti memang harus bekerja sama lah dari Iya, mungkin betul. dari keluarga terus lalu ke guru Iya. baru ke yang lainnya. Oke. Baik. Kita ke Bu Novi sekarang. Adakah aturan tentang pembatasan atau pasal yang mengatur seks pranikah itu, Bu? Seperti apa itu? Iya, kalau untuk pembatasan seks pranikah itu aturannya nggak ada ya Mas ya. Paling nanti larinya tetap ke undang-undang perkawinan gitu Baik. kan. Tapi kalau untuk masalah kita berbicara tadi seks bebas yang dilakukan oleh anak muda, khususnya adik-adik mahasiswa yang kita ketahui banyak terjadi atau fenomenanya itu banyak sekali dilakukan oleh kalangan remaja, itu ada yang namanya undang-undang, nanti masuknya ke undang-undang hukum pidana karena mereka sudah dianggap dewasa, kecuali kalau dia masih berumur di bawah 18 tahun seperti yang saya sampaikan tadi, nanti masuknya ke ranah undang-undang perlindungan anak itu. Baik. Ya. Berarti Kalau untuk masalah pernikahannya itu nanti masuk ke undang-undang perkawinan. baik. Berarti kalau yang seperti kasus tadi yang di Berbah Sleman itu masuknya karena aborsi ya, Bu, ya? Aborsi itu, ya itu yang Baik. kita jerat dengan pasal yang berlaku. Baik. Gitu. Nah, kita ke Bu Evi nih. Seks pranikah ini kan banyak ya, Bu, ya faktornya. Nah, tak terkecuali itu adanya kos-kosan bebas di DIY, Bu. Yang menjadi pertanyaan, ada nggak nih, Bu, aduan mengenai kos-kosan bebas yang tercatat per tahun ini? Iya. Kalau terkait dengan pemondokan ya, atau tempat kos atau pemondokan, itu di tempat kami di Pemkab Sleman ini sudah ada aturan yang mengatur. Yang pertama adalah Perda nomor 12 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Nah, di sana di pasal, saya harus buka KPA nih. Pasal 15 itu ada 14 tertib yang diatur, salah satunya adalah tertib pemondokan. Selain ada Perda Trantibum Linmas, ini juga ada perda yang khusus mengatur tentang pemondokan, yaitu Perda nomor 9 tahun 2007 tentang pemondokan dan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemondokan. Jadi yang kami ampu sebelum Covid ya, karena saya bicara waktunya adalah sebelum Covid dan pada saat Covid terjadi. Sebelum Covid ini pemondokan memang diampu oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Artinya kegiatan penertiban, kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aduan pelanggaran itu ada di kami. Nah, sampai kemudian pada saat berjalan itu pemondokan ini karena perkembangan zaman, perkembangan ekonomi ya, situasi perekonomian, ini ada kasus-kasus di mana tempat usaha atau jenis usaha yang dia adalah usaha akomodasi, mungkin dia hotel, kemudian apabila dia tidak ada tamu hotel, kemudian dia berubah menjadi pemondokan. Begitu juga pemondokan, dia bisa difungsikan juga menjadi homestay. Nah, Baik, Bu. dengan situasi ataupun dinamika usaha akomodasi yang seperti ini, ternyata juga karena konsumennya, kebutuhan konsumennya, ini yang terjadi. Dulu sebelum di aturan pada saat kami pemantauan terkait dengan pemondokan, ada konsensus ya bahwa apa yang disebut pemondokan itu adalah rumah yang dijadikan tempat akomodasi dengan jangka waktu tertentu. Jadi 1 bulan. Baik, Bu Evi. Ya. Berarti memang Dan ada induk semang. oke. Iya. Berarti memang
Untuk tercatat per tahun ini belum ada ya, Bu? Belum Ya? ada. Belum ada Nah, masuk. setelah pada saat COVID Baik. mulai banyak aduan Baik. karena banyak orang tinggal Di rumah. Di rumah. Oke. Tapi setelah COVID mulai landai dan sekarang orang beraktivitas, Sudah. aduan khusus terkait dengan pemondokan ini tidak ada. Belum ada. Oke. Belum ada. Baik, Bu. Dan kemarin kami sudah mewawancarai via telepon interaktif bersama Bapak Ardito sebagai pakar ekonomi tentang maraknya kos bebas dan apakah menguntungkan dari segi omset. Mari kita simak wawancara reporter kami bersama Pak Ardito Pinadi. Oh, saya pikir nggak begitu. Saya pikir enggak lah. Saya pikir kalau masyarakat Jogja masih ada moralitas yang baik, gaya yang baik. Tapi kan tentunya tidak bisa mengawasi 24 jam juga. Dan selalu akan ada celah. Masalah privacy juga. Kita tidak bisa melanggar, kita bisa mengingatkan, memantau, tapi kan tidak bisa masuk dalam wilayah publik. Banyak loh ya, dulu kami temukan hampir 25% lawan jenis masuk di dalam kamar kos. Nah, aturan-aturan seperti itu yang mestinya dihindarkan. Yang itu untuk menghindarkan hal yang sifatnya negatif. Nah, cuman kemudian anak sekarang kan, wah ini nggak bebas nih, saya pindah aja kan gitu. Dan masyarakat misalnya gini, kota Jogja membuat perda, tapi Sleman tidak membuat perda pengadaan kos-kosan ya, membuat perda yang sama, ditegakkan bersama-sama. Itu ya, kemudian yang lain adalah kos-kosan eksklusif, kos-kosan yang pada tentang harga 2 jutaan, yang murah-murah itu. Itu pertimbangannya ekonomi sekarang, itu pertimbangan ekonomi semata, investasi ya, investasi. Nah, kalau investasi pertimbangannya uang, kadang moral kemudian ditinggalkan. Nah, artinya penegakan law enforcement-nya itu tidak akan lagi. Mereka mesti akan mencari celah-celah untuk melakukan hal yang sifatnya negatif, mesti ada. Baik Lana People, itu tadi hasil wawancara kami bersama Pak Ardito Pinadi. Bagaimana Ibu Evi tanggapan dari statement yang telah diberikan oleh Bapak Ardito Pinadi? Iya, tadi? memang itu jadi dilema sebetulnya ya. Seperti tadi kami sampaikan, pada saat ini yang namanya usaha pemondokan itu izinnya sudah melalui OSS ya. Sehingga sistem kan itu terentry secara sistem gitu. Iya, betul, Bu. Dan kemudian banyak sekali aktivitas yang seperti itu tadi kami sampaikan. Kos itu sebetulnya dibatasi, hanya rumah yang dijadikan tempat tinggal 10 kamar, kemudian ada induk semang. Iya. Tapi sekarang ini bangunan 40 kamar, 50 kamar, bahkan ada yang 100 kamar, itu dianggap sebagai kos. Dan induk semangnya tidak ada di... induk semang tidak ada. Oke. Sehingga kami mendorong memang usaha akomodasi itu masuk di dalam pengampuan Dinas Pariwisata. Baik. Jadi nanti masuknya adalah kategori akomodasi wisata begitu. Oke, baik. Ya, Lana People, setelah mendengarkan materi tadi, kita akan buka sesi tanya jawab. Sepertinya kalian sudah mulai bertanya-tanya nih mengenai pembahasan kita kali ini. Bagi audiens yang ingin bertanya, bisa langsung mengangkat tangannya. Coba. Itu ada. Silakan sebutkan namanya. Saya Bila, izin bertanya kepada Bapak Budi. Bapak sebenarnya bagaimana sih pendidikan pengenalan seks kepada anak usia dini kalau dari program PKBI sendiri? Terima kasih. Oh, iya. Pendidikan, halo, kedengaran nggak ya? Pendidikan seks itu bukan soal perilaku seks ya, tapi pendidikan seks itu bisa mulai dari begini. Kalau dia anak TK gitu, itu ibu gurunya TK bisa ngajarin, kasih gambarnya itu seorang insinyur sipil tapi perempuan. Kemudian ada gambar yang lagi seorang chief tukang masak tapi laki-laki. Ini untuk membangun konstruksi bahwa menjadi ahli sipil tukang bangunan perempuan bisa ya. Oh, tukang masak keren juga jadi laki-laki keren juga jadi tukang masak. Gitu ya. Nah, itu pendidikan seks membuat perspektif anak-anak menjadi lebih luas soal apa namanya? Seks edukasi itu. Gender. Gender, oh ya. Soal gender. Jadi ini terus yang membedakan laki-laki dan perempuan itu apa? Gitu. Gitu. Yang harus dilakukan. Jadi kalau kami ke TK, adik-adik kalau disentuh kepalanya boleh nggak? Boleh. Kalau pipinya boleh. Tapi kalau sudah paha jangan. Nah, itu harus berani ditolak. Kami mendidik anak-anak kita harus berani nolak kalau ada orang lain, orang asing
Yang kalau dia sentuh kepalanya, usap-usap atau pipinya, fine. Tapi kalau Baik. dia udah pegang tangan, udah pegang paha, kamu harus teriak. Baik Pak Budi. Berarti ada juga dengan boneka seperti yang Boleh tadi juga, saya Pak. kasih contoh misalnya, gimana cara ngambilnya nih? Iya, benar. Ini saya tolong Ibu. Mana Ibu misalnya? Ya kalau ini kan contoh aja kalau saya. Iya. Ini anak laki-laki, maka anak laki-laki itu dia punya alat reproduksi namanya kemalua, penis. Kami sebutin aja. Iya. Nah, kalau penis buat anak kan ini belum disunat ya. Iya, betul. Nah, sunat itu penting untuk menjaga kesehatan. Baik. Kan gitu. Nah, kalau kami bicarakan ini, kalau perempuan dia tidak berpenis, tetapi dia misalnya kita buka ada puting di payudaranya yang kelak kalau semakin dewasa, semakin gede dia akan tumbuh besar kan gitu, dan ini menjadi alat reproduksi buat perempuan termasuk ini. Nah, kalau yang ini kami akan adik-adik itu ada 9 bulan di dalam kandungan. Perlu ini Pak? Oh boleh lah, boleh. Kita semua ada di rahim ibu kita selama 9 bulan, maka apa yang harus kita lakukan sama ibu? Jadi pendidikan seks bukan soal itu, tapi juga soal moral. Baik. Soal dia harus hormatin ibunya. Itu kalau dalam agama saya siapa yang harus hormatin? Pertama ibu. Nabi bilang ibu baru nah, ini ayah. soal kita berada dalam kandungan ibu selama 9 bulan. Nah, kok bisa? Nah, kita ceritain pakai gambar bagaimana sperma bertemu dengan sel telur, dan ibu sebagai orang tua sangat menyayangi kita bahkan sejak masih di dalam Kandungan. perut, itu delus gitu. Sehingga itu pendidikan seks tuh kayak gitu tuh, menimbulkan empati bagi anak-anak. Wow, saya belum lahir aja mama sebegitu sayangnya sama saya, kan kira-kira gitu. Iya. Maka dia jadi punya gitu loh pendidikan seks. Iya. Jadi pendidikan seks bukan soal hubungan seks. Pendidikan seks itu sangat komprehensif. Gitu. Juga soal membuat anak jadi punya imajinasi. Jangan nanya, aku dulu di dalam kandungan ibu aku punya mimpi nggak? Punya mimpi, punya dunia sendiri yang kita tidak tahu, kan gitu ya. Iya, betul. Dan kamu akan menendang-nendang dan menari-nari ketika mamamu dengerin musik gitu. Oh ya, gitu. Kita lihat ada video, kami nggak bawa ya. Itu ketika ibunya dengerin musik gitu, kemudian bayi di dalam kandungan ibunya dia tendang-tendang gitu. Gitu itu pendidikan seks. Ya kita pakai boneka nih contoh aja. Iya. Oh iya nih, kemudian nanti kamu lahir dari, kalau normal kamu lahir dari vagina ibu kan gitu. Dan ini adalah proses yang sangat, ini kalau kami punya gambarnya, bahkan ini misalnya bayinya lahir gitu ya. Kalau Anda bisa lihat. Tapi yang kayak gini kita ceritain dan kita buka-bukain ngobrol sama anak untuk membuat anak-anak kita jadi punya perspektif yang baik sendiri. Oke. Gitu kan, punya Ya, cara yang baik betul. terhadap orang tuanya, maka dia harus nurut sama apa yang diomongin ibunya. Betul. Dia harus lindungi tubuhnya. Kalau ada orang lain yang sentuh-sentuh, apa harus dia lakukan? Dia harus hormati orang lain. Kalau dia cowok, maka dia harus hormatin yang perempuan. Jadi di soal seks ini salah satu problemnya adalah, mohon maaf anak-anak cowok, karena kadang-kadang cara berpikir kalian itu, yang cowok itu ngeliat perempuan sebagai objek seksualitas. Nah itu masalah. Oke. Mestinya kita tidak melihatnya begitu. Lihat perempuan ya sebagai perempuan manusia yang juga harus soal humanisme dan gitu. Kalau kan masalah kalau melihatnya hanya sebagai objek seksualitas. Iya, betul. Ketika pasaran yang dilakukan hanya soal itu. Oke. Bukan ngomongin diskusi masa depan, dream, ngomongin kita bikin proyek apa Kedepannya yuk. gimana? Gitu. Oke, ya. Yang dilakukan kita cari hotel yuk. Bener. Kita hubungan seks yuk gitu. Ini karena kadang-kadang cowok tuh juga harus dimarahin itu kalau dia mikirnya kayak gitu. Betul, Pak. Kan gitu. Relasi kalian dong itu bukan semata soal itu. Dan jangan jadikan perempuan sebagai objek seksualitas. Baik. Gimana? Bila, apakah terjawab? Sudah jelas Pak, sangat Ya. menjawab. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan perbincangan dan ada games juga nanti Bu di segmen selanjutnya. Yes. Tetap bersama kami di Diskoria. Diskusi Sosial Rakyat Indonesia. Halo Yang, kenapa? Yang sini dong, main, rumahku kosong nih. Kamu sendirian? Iya, temenin dong, ayo main. Main? Main apa? Main itu loh.
Oh, sip deh. OTW, gas, nggak pakai rem. Oke, hati-hati ya kamu. Uno game, yeay, aku menang. Kirain main apa tadi? Kata main kartu Uno. Ih, kamu mikir yang aneh-aneh ya? Enggak, Kan, enggak. iya kamu mikir yang aneh-aneh. Emang apa? Udah, kita putus aja, soalnya kamu PK. PK apa yang? PK, pikiran kotor. Kementerian Kesehatan mengungkap 5,2% remaja usia 13-17 tahun sudah pernah berhubungan seksual. Melakukan aktivitas seksual yang tidak aman dan sebelum waktunya bisa menimbulkan resiko kehamilan dini dan penyakit menular seksual yang berbahaya. Jangan biarkan nafsu mengendalikanmu demi masa depan yang cemerlang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Atlana Radio 104,8 FM. Bentar ya, Nak. Yang, tolong ini gendong sebentar anaknya. Aku belum jemurin baju loh. Bentar, dikit lagi N ini. Kamu kenapa sih gangguin aku pusreng? Jadi kalah kan gara-gara kamu? Gangguin? Heh, terus emang ini bukan anak kamu juga? Kamu juga yang bikin tapi nggak mau ngurusin. Udah lah, capek aku ngerjain apa-apa sendirian. Lu terus. Aku kan juga capek nyari duit buat makan kita. Terus aja adu nasib. Tuh Bu, mereka kayaknya mulai lagi deh. Bu, bukannya itu Pak Sutri yang baru pindah kontrakan kemarin ya, Bu? Iya, mereka Hamidun. Kamu tuh sama pasanganmu hati-hati, jangan ngelakuin hal-hal negatif. Nanti kayak mereka tuh berumah tangga aja belum siap, apalagi jadi orang tua. Iya. Bekali diri dengan pendidikan pranikah, lakukan ketika sudah siap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Atlana Radio 104,8 FM. Diskoria, diskusi sosial rakyat Indonesia. Masih tetap bersama kami di Diskoria. Diskusi sosial rakyat Indonesia. Oke Lana People, di segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang tingkat pergaulan seks sebelum pranikah. Lalu juga kita membahas tentang pandangan dan regulasi di Indonesia itu seperti apa. Nah, yuk kita seru-seruan sambil belajar Lana People karena sekarang waktunya segmen Tequila. Tebak kuis, wah, hayu. Oke Lana People, kalau Lana People tadi mendengarkan penjelasan yang dijelaskan oleh ketiga narasumber harusnya bisa menjawab dengan gampang. Cara mainnya tuh kayak TTS gitu. Okay. Nah, di sini sudah ada 11 kotak mendatar dan 8 kotak menurun dan 3 kotak menurun. Oke. Siapa yang ingin bermain games? Audience? Oke. Pilih yang mana, Mas? Aku pilih yang nomor 1. Yang mana? Yang 11 kotak mendatar? Apa yang menurun? Oh, 8 kotak menurun? Ya. Oke. Pertanyaannya boleh oleh Ibu Evi, dijelaskan oleh Ibu Evi pertanyaannya. Yang nomor 1. Ya? Nomor 1? Iya. Disebut apa pondokan yang digunakan mahasiswa untuk tinggal berapa waktu tanpa adanya pengawasan yang ketat? Kira-kira jawabannya seperti pembahasan tadi itu apa? Kos bebas. Oke. Kos bebas ya. Iya, betul. 100 buat Masnya nanti ya di luar acara. Oke, lanjut. Siapa yang ingin bermain lagi? Ya, Mas yang pakai baju hijau. Pilih nomor mana, Mas? Pilih yang mana? Aku pilih nomor 2 aja deh. Oh, 3 kotak menurun. Oke, 3 kotak menurun. Itu bisa dijelaskan oleh Pak Budi? Pertanyaannya di belakang. Pertanyaannya, aku harus iya. nengok belakang. Kesana kelihatan nggak? Di sini ya. 3 ini ya? Iya. 2 menurun. 3 nomor 2 ya? Iya, 2 menurun. Oke, ya, virus yang sering dikaitkan dengan infeksi menular seksual. HIV. Oke, coba kita lihat dulu. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Betul. Pertanyaan yang terakhir nih, ngisi kotak yang terakhir nih. Nggak ada nih yang 11 kotak mendatar. Alah. Mendatar Coba. saya. Oh, ada tuh, ada. Pertanyaannya boleh dijelaskan oleh Ibu Novi? Silau. Silau ya?
istilah umum berupa alat dalam penindakan yang dilakukan untuk mencegah kehamilan. Nah, 11 kotak mendatar. Jawabannya kontrasepsi. Coba Iya, kita lihat dulu. betul. Yes, betul. Oke. Berarti dengerin ya tadi ya, berarti. Oke. Gak kerasa nih udah 60 menit kita berbincang-bincang ya Lana People, dan sebelum itu mari kita dengarkan closing statement dari Pak Budi, Ibu Evi, dan Ibu Novi. Oke, Silakan Pak Budi. teman-teman yang masih muda, Anda harus jaga kesehatan seksualmu. Oke, harus jaga kesehatan seksualmu dan pikirkan masak-masak akibat dan risiko apabila kamu melakukan hubungan seks sebelum kamu menikah. Oke. Boleh Ibu Evi terlebih dahulu closing statement. Memang seperti kami tadi sampaikan bahwa untuk aduan terkait dengan kegiatan kos bebas ini di saat ini kan tidak ada aduan ya di tempat kami di Satpol PP Sleman. Tapi bukan berarti kemudian tidak kemudian itu dilegalkan kos bebas itu, sehingga untuk adik-adik ini Lana People. Iya, Lana People yang memang saat ini kebetulan kos di Jogja, ya saya kira berperilaku yang baik, berperilaku yang sesuai dengan aturan. Jadi kalau memilih kos ya kos yang sehat ya, kos karena apa? Karena kegiatan ataupun orang-orang di sekitar kita itu akan mempengaruhi. Karena kan Lana People itu banyak ke Jogja untuk belajar kan, Betul, bukan untuk sia-siakan waktu yang sudah dipercayakan orang tua untuk belajar di Jogja. Jadi Iya, betul. saya kira dengan memilih kos yang baik, kemudian juga di lingkungan yang baik itu akan mendukung belajar kalian. Baik. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Lanjut ke Ibu Novi. Ya. Pesan saya kepada adik-adik generasi muda yang boleh kita sebut sebagai generasi penerus bangsa ya. Untuk adik-adik ini silahkan yang berasal dari luar kota Jogja, yang di Jogja itu melakukan kos, carilah tempat kos yang ada induk semangnya. Baik, Bu. Itu yang paling utama. Kalau mungkin anak-anak atau adik-adik mahasiswa ini tinggal bersama orang tua, mungkin pasti lebih aman, dia lebih safety karena ada pengawasan dari orang tua. Nah, yang kita khawatirkan adalah adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa ini yang tinggal di kos gitu. Dan upayakan lagi meminta supaya orang tuanya bisa mungkin melakukan pengecekan gitu ya dengan ibu kos, saling berinteraksi antara ibu kos dengan orang tua. Bisa menanyakan, orang tuanya bisa menanyakan kepada ibu kos bagaimana sih perilaku anak saya gitu. Kadang kalau misalnya ada adik yang nakal ini kadang pindah kos itu nggak bilang sama orang tuanya. Pada saat mereka datang mahasiswa baru biasanya mereka diantar nih sama kedua orang tuanya untuk mencari kos. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan mungkin lingkungan gitu ya, mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan kos yang ada ibu kosnya. Aturannya ditegakkan, harus pulang jam sekian, apa-apa harus dikontrol. Itu malah anak-anak zaman sekarang mereka malah nggak nyaman gitu. Mungkin beda dengan zaman saya kos dulu, mungkin sama beda Pak Budi dengan Ibu gitu kan. Kami malah justru mencari kos itu yang ada induk semangnya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang itu karena mungkin dengan budaya sekarang dengan teknologi tinggi, mereka pengennya itu mereka itu berkegiatan tidak dibatasi. Gitu. Padahal jam belajar masyarakat itu kalau dulu zaman kami itu ada. Jam belajar itu antara jam 7 sampai jam 9. Jam 10 itu tamu harus istilahnya tidak boleh bertamu di kos gitu. Tapi sekarang itu kalau nggak salah sudah nggak ada gitu ya Bu ya. Jam belajar masyarakat itu sudah tidak terpampang di area kos gitu. Jadi kalau pesan untuk saya di Kabupaten Sleman ada. Masih jam ada ya Bu istirahat ya, anak, masih alhamdulillah gitu. Tapi mungkin ada beberapa mungkin yang tidak ada gitu kan. Jadi pesan saya kepada adik-adik, carilah tempat kos dengan induk semang ataupun mungkin yang ada asrama itu
asrama-asrama yang memang itu merupakan penunjukan dari Pemda setempat, itu akan lebih aman untuk ditinggali. Baik, Gitu. Bu Karena Novi. ada pengawasan di situ, ada kontrolnya. Gitu. Oke. Gitu. Berarti untuk Lana People nih jangan salah pilih ya buat cari tempat tinggal, terus juga harus safety lah tentang apalagi kayak sex education gini. Matur suwun saged Bapak Budi, Ibu Evi dan Ibu Novi sudah mau mampir berbincang-bincang ke sini. Dan ojo lali yo Lana People. Dengerin kita terus di 104,8 FM Atlana Radio Gelombang Suara Masyarakat. Saya Jason mewakili kerabat kerja pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Diskoria. Diskusi Sosial Rakyat Indonesia. Tapi tunggulah dulu, kau jangan coba merayu. Tunggulah dulu, kau jangan dekati aku. Sabarlah dulu, kau jangan marah padaku. Bukan salahku jika banyak yang mau padaku. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Diskoria, diskusi sosial rakyat Indonesia. Diskoria, diskusi sosial rakyat Indonesia. 104,8 FM Atlana Radio. FM Atlana Radio, Gelombang Suara Masyarakat.